الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hilang. Pada malam ini dapat kita bersama-sama kembali menyambung kuliah maghrib kita, di mana kita mempelajari kitab perisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan iman atas madhab salaf. Yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandiri rahimahullah, yaitu kitab yang mensyarahkan bagi matan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi, lahir pada tahun 239 Hijrah, wafat tahun 321 Hijrah. Jadi pada minggu lalu minggu lalu kita berikan laluan kepada kuliah daripada Datuk Syarhan, ya, berkenaan terapi Al-Quran terapi jiwa. Ya, jadi kembali kita menyambung kitab kita pada sebelum ini. Kali yang terakhir kita baru saja selesai menjelaskan ataupun kita membaca pada matan yang ke-58 berkenaan penyakit hati ada dua macam. Ini telah kita sebutkan sebelum inilah. Oke. Kita masuk matan yang baru, matan yang ke-59. Matan yang ke-59 berbunyi wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Oke, terjemahannya dan arash dan kursi sebenar. Apa maksudnya sebenar? Haqqun. Oke, haqqun maksudnya benar-benar ada. Itu maksudnya, oke. Arash dan kursi itu adalah benar. Macam kita selalu baca talqin. Kan? Kita selalu berkata, surga itu benar. Neraka itu benar. Kan? Sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya itu haqqun. Terjemahannya daripada perkataan haqqun. Oke, hak maksudnya sebenar. Oke, benar-benar ada. Maksudnya kita kena wajib percaya bahwa adanya arash, adanya kursi. Kata Syekh Al-Mandili, bermula arash itu jisim yang sangat besar, yang bangsa nur, lagi yang bangsa atas. Apa maksud bangsa-bangsaan? Maksudnya arash itu adalah satu jisim yang sangat besar. Ataupun sebagian ulama kata maksudnya makhluk yang paling besar. Oke? Jadi kalau ada makhluk yang paling besar selain Allah lah, Allah sudah tentu. Allahu Akbar, Allah lebih maha besar. Tapi kalau di antara makhluk-makhluk yang Allah cipta, maka yang paling besarnya adalah arash. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbunyi wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhan pemilik arash yang
sangat besar. Azim artinya diterjemahkan yang agung, maksudnya yang besar. Oke, yang sangat besar. Kata Syekh Mandili, yang sangat besar, yang bangsa nur. Maksudnya sejenis nur ataupun cahaya. Dan juga berada di atas. Maksudnya di mana atas? Ataslah. Di tempat yang paling tertinggi sekali. Tidak ada yang paling atas melainkan arash. Imam Ibnu Katsir menyebut dalam kitabnya bahwa arash itu adalah bumbung ataupun atap bagi langit. Okay? Itulah yang paling atas sekali. Maka di atas arash tidak ada siapapun, tidak ada makhluk. Makhluk semua berada di bawah langit. Di bawah arash. Di langit mungkin ada makhluk langit lah. Di bumi ada makhluk bumi. Oke? Manakala di atas arash tidak ada siapapun melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak ayat dalam Al-Qur'an yang banyak diulang-ulang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah istiwa di atas arash ataupun berada di atas arash. Bukan bermaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala bila mana kita kata Allah itu di atas arash, maka kita pun bayang-bayangkan, tidak boleh. Tidak boleh kita bayangkan bagaimana, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Cukuplah kita beriman karena ayat itu sering diulang 7 kali dalam Al-Quran. Okay? Dalam surah As-Sajdah pun kita baca, dalam surah Taha, dan banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasnya beristiwa. Istiwa itu apa? Kata para ulama, ada 4 makna yang paling dekat dengan maksudnya yang paling benar lah. 4 makna yang paling dekat dengan kebenaran. Karena makna istiwa, sebagian ulama kata ada 15 makna. 14. Dalam saya Imam Asy-Syaukani sebut 14. Dan ada ulama lain menyebut sehingga 15. Bahkan ada lebih dari itu. Ada banyak makna. Tapi apakah makna yang diterima oleh para ulama? Ada 4 makna yang lebih dekat dengan kebenaran. Oke, secara ringkasnya, maksud 4 di situ maknanya adalah tinggi. Oke, ada yang ulama kata dalam Sahih Al-Bukhari menyebut istiwa artinya ala wartafa'a, di atas ataupun tinggi. Oke, meninggi, berada di atas. Maksudnya yang paling atas. Oke, yang tertinggi. Maksudnya kalau kita ingin menyebutkan tentang kemuliaan seseorang, maka kita akan sebutkan apa dia? Yang tinggi kah yang rendah? Sudah tentu kita sebut tinggi. Berpangkat tinggi. Kalau kita bilang berpangkat rendah, maka itu sesuatu yang buruk. Maka yang dinisbahkan kepada Allah sudah tentu yang layak bagi Allah, itu yang tinggi. Oke? Maka istiwa di situ ala wartafa'a, ada juga makna sa'uda, ada juga makna istiqrar. Oke? Itu secara ringkas lah. Kata setengah. Maksudnya kata sebagian ulama. Ada yang mengatakan daripada daripada nur. Maksudnya arash itu adalah daripada nur, daripada cahaya. Dan kata setengah daripada zabarjat yang hijau. Apa itu zabarjat? Zabarjat ini kristal. Oke, kristal. Oke. Dan kata setengah, maksudnya ini kata-kata, maksudnya pendapat-pendapat yang dibawa oleh Syekh Al-Mandili lah. Maksudnya ada ulama yang kata begini, ada kata begitu. Maksudnya dirangkumkan. Oke. Kata setengah daripada yakut yang merah. Yakut itu apa? Batu permata. Oke. Yakut itu batu permata. Macam kristal lah, kristal yang ada pada batu permata. Dan yang lebih utama, apa yang lebih utama? Arash nih, maksudnya yang lebih baiklah daripada pandangan-pandangan yang ada. Apa yang lebih baik? Kata Syekh Al-Mandili, dan yang lebih utama bahwa tiada kita memutuskan dengan menentukan hakikatnya,
Karena ketiadaan dalil yang menunjuk atasnya. Nah, oke? Yang lebih utama apa dia? Tidak payahlah kita sibuk-sibuk. Daripada apa arash itu? Ada kata daripada kristal, ada kata daripada zabarjat, yakut, batu permata, ada kata dari cahaya. Maka semua pandangan-pandangan itu tidak ada dalil yang menjelaskan tentangnya secara jelas atau yang sahih. Maka sebaiknya kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Allah jua yang lebih maha mengetahui bagaimana arash itu. Oke? Kemudian kata Syekh Al-Mandiri lagi, dan bermula kursi itu jisim yang sangat besar yang bangsa nur di bawah arash. Sekarang ini kursi pula. Tadi arash. Jadi jangan keliru. Ada orang dia keliru. Dia ingat arash dan kursi adalah makhluk yang sama. Sebenarnya makhluk yang berbeza. Oke? Arash lebih atas lagi. Manakala kursi berada di bawahnya lagi. Walaupun sama-sama besar juga, kan? Kita baca dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Maksudnya besarnya lebih besar dari langit dan bumi. Besarkah tidak? Besarlah. Oke? Tapi arash lebih besar. Pernah saya cerita sebelum ini, Nabi SAW pernah dalam hadis dinyatakan bahwa Nabi memberikan gambaran kepada kita. Bukan maksudnya mengatakan itulah besarnya, tidak. Tapi ini gambaran bagaimana betapa besarnya arash dan betapa besarnya kursi. Bagaimana perumpamaan perbandingannya? Kata Nabi, kursi Allah itu, yang mana Allah kata sebesar langit dan bumi. Bukankah langit itu ada 7, bumi ada 7? Bukan, lapis dia ada lapisan, bukan ada bumi ada 7, tidak. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis, kan? Dan ada riwayat mengatakan langit, antara langit pertama hingga langit kedua, kalau dikira dia punya jaraknya, dalam hadis Nabi menyebut, saya tidak ingat berapa secara spesifik, tapi tidak silap saya lebih kurang 500.000 tahun perjalanan. Kata dalam hadis itu menyebutkan antara langit pertama ke langit kedua, dan setiap langit begitulah jarak dia 500.000, kalau tidak silap lah, sama ada 500 atau 700 atau 50.000 atau 70.000. Allah Allah, nanti kalau saya jumpa hadisnya nanti kita akan tegaskan lagi berapa dia punya jarak yang sebenar mengikut hadis Nabi tersebut. Oke? Jadi betapa jauhnya, betapa besarnya, kan? Langit tuh dan juga bumi. Tapi kata Allah, kursi Allah itu lebih besar. Dan dalam hadis Nabi menyatakan perbandingan antara kursi dan langit dan bumi adalah seperti shilling. Tahu shilling bukan? Maksudnya duit, ya, dinar, duit yang melingkar tuh. Ada 7 shilling kita letakkan di atas perisai. Tahu perisai? Perisai ini apa? Yang orang bikin penyangga untuk berperang tuh. Macam Captain America tuh lah, kan? Dia ada bulat tuh. Shield, dia panggil shield bahasa Inggris. Perisai lah. Oke? Kata Nabi, 7 dinar ataupun shilling tadi itu kita letak di atas perisai. Itu perbandingan. Maksudnya apa? Yang perisai itu tadi itulah kursi, manakala yang 7 shilling tadi itulah langit dan bumi. Jadi besarkah tidak kursi? Besar. Kita ini tidak apa pun. Kan? Kemudian Nabi menyambung lagi perbandingan kursi yang tadi kita rasa besar sudah tadi itu, seperti perisai dan juga shilling yang diletakkan di atas perisai. Kemudian Nabi mengatakan perbandingan antara arash dan kursi. Ini arash dan kursi pula. Yang kursi tadi besar. Kata Nabi, seperti cincin ataupun gelang. Maksudnya sesuatu yang melingkar. Okay? Yang melingkar itu tadi apa? Gelang atau cincin itu tadi. Itulah kursi. Dilemparkan ke padang pasir, kata Nabi. Itulah arash. Besar, padang pasir. Besar atau tidak? Besar. Okay? Sangat besar. Itu yang dinyatakan di dalam hadis Nabi.
Dan bermula kursi itu jisim yang sangat besar yang bangsa nur di bawah arasy. Oke. Berdempet dia di atas langit yang ketujuh. Maksudnya beriringan lah. Oke, mungkin lepas langit ketujuh, kemudian kursi. Lepas kursi, kemudian ada air. Kemudian ada apa? Lepas ada air, lepas itu ada arasy. Kan? Nah, betul lah. Di bawah arasy itu ada air. Jangan kita bayangkan, memang kita tidak mampu bayangkan. Kalau kita bayangkan pun sudah semestinya tidak akan sama dengan yang hakikat yang sebenar. Kan dalam Al-Quran menyebut, disebut apa? Wa kana arshuhu 'alal ma, dan adalah arasy Allah itu berada di atas air. Ya? Jadi intinya di atas langit ini ada air. Di bawah arasy ada air. Apa mau heran? Bukankah hujan air itu datang dari langit? Itu tidak. Sampai membanjiri bumi, bukan bumi. Dari mana datang itu semua? Kita tiada air. Baru aja ada air kan tadi di taman kita. Dari bila tadi? Tengah hari kan? Dari pagi kan tiada air. Dari tengah hari tiada air. Jadi kalau ada hujan, alhamdulillah kita boleh tampung, bolehlah penuh. Mungkin dapat 2-3 baldi. Bayangkan. Kalau hujan lebat lagi, kadang-kadang bertong-tong boleh penuh. Kan? Sungai, yang mana sungai tidak mampu menampung sampai melimpah. Itu yang kadang-kadang sampai banjir. Dari mana datang air itu banyak itu? Kita tengok, di atas langit ada apa? Kosong. Ada awan aja. Padahal dari awan tuh turun hujan. Itulah hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi dan antara langit yang ketujuh itu perjalanan 500 tahun. Bukan 500.000 tahun. 500 tahun saja. Oke. Ada di sini disebut oleh Syekh Al-Mandili. Seperti yang dinakal daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis, tidak silap saya, riwayat Al-Hakim. Oke. Riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dia. Ada riwayat tersebut menyatakan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa kursi dan langit yang ketujuh itu perjalanannya adalah 500 tahun. 500 tahun, kita tidak mampu. Umur kita berapa? Kan? Manusia mau pergi bulan, betul tidak? Itu bulan tuh baru mana? Baru di atas, belum sampai langit yang pertama. Bahkan ada ulama yang adalah pengkaji ataupun ilmuwan yang mengatakan semua planet-planet itu sebenarnya masih lagi di langit pertama. Belum keluar pun langit kedua, langit ketiga. Masih lagi dalam langit pertama. Betapa kerdilnya kita, betapa kecilnya. Bukan lagi kecil, kenit. Virus gitu. Tidak nampak pun kita nih. Tapi sekecil-kecil kita rupanya ada lagi makhluk yang lebih kecil lagi. Betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih baik, ketiadaan memutus kita dengan hakikatnya semacam dengan arasy. Maksudnya bagaimana kursi itu? Maka kita serahkan kepada Allah juga. Bagaimana hakikat bentuk dia? Samalah seperti arasy juga kita serahkan kepada Allah. Tidak perlulah kita sibuk-sibuk mencari bagaimana rupa dia, macam mana bentuk dia. Kan? Yang penting kita beriman karena ianya disebut dalam Quran dan di dalam hadis Nabi. Karena ketiadaan mengetahui dengan hakikat keduanya. Kedua-duanya, arasy, kursi, tiada siapa yang tahu. Okay? Sedangkan langit pun kita tidak tahu. Kan? Para pengkaji sains masih mengkaji-kaji. Mereka kaji, bukan mereka keluar di luar pun. Semua main teropong-teropong saja kan. Paling-paling pun mungkin adalah dihantar roket untuk ambil gambar. Tapi berapa lama mau tunggu roket itu datang? Mungkinlah gambar yang diambil itu kita pun tidak tahu macam mana. Kan? So kadang-kadang saintis ataupun gambar-gambar yang diambil oleh saintis ataupun bukan panggil saintis lah. Mungkin astronomer kan. Mereka ambil gambar. Kemudian apabila sampai di tempat mereka, gambar itu biasanya akan diolah, diedit supaya lebih cantik lah. Kalau diambil yang betul-betul dengan apa yang mereka ada, kita pun tengok macam
buruk saja kan. Nah, jadi biasanya akan dikemas, maksudnya dicantikkan lagi, dihias lagi. Nah, gunalah Photoshop ke apakah kan, supaya lebih indah, lebih menawan, lebih cantik. Wow, hebatnya. Kan? Sebenarnya kalau gambar asalnya enggak berapa pun, tapi dicantikkan lagi. Jadi kita pun suka lah tengok. Kan? Tapi memanglah segala ciptaan Allah sebenarnya hakikatnya memang cantik. Cuma tidak mampu saja manusia untuk menggapai. Tidak mampu kita melihat dengan rupa yang sebenarnya. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan membenarkan akan bahwasanya keduanya ada sungguh. Oke, wajib kita percaya kedua-duanya ada. Apa yang ada? Arash dan juga kursi. Allah berfirman, "Dzul 'arsyil majid, fa'alun lima yurid." Allah berfirman, maksudnya, artinya, bermula Allah Ta'ala itu yang menjadikan arash dan mempunyainya. Lagi yang sangat luas limpah kurnianya dan sangat banyak kemurahannya. Lagi yang sangat memperbuat ia akan barang yang menghendaki ia. Akan dia, tiada melemahkan akan dia oleh sesuatu. Surah Al-Buruj ayat 15 dan 16. Okay. Nah, Allah mengatakan Allah itu mempunyai arash yang mulia. Okay. Yang mulia. Maka fa'alun lima yurid. Allah berhak melakukan apa yang Allah kehendaki. Kan? Allah mau buat apa terpulang dengan Allah. Tak boleh pula kita pergi bertanya, kenapa Allah buat begini? Nah, bukan kita yang kena tanya Allah, tapi kita lah sebenarnya akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Okay? Tugas kita hanyalah beriman. Apa jua yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Maka apa yang Allah dan Rasul sampaikan sudah pasti kebenaran. Tapi kalau manusia yang sampaikan, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okay? Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Lebih banyak salahnya lah. Kan? Lebih banyak salah dari betul. Kan suatu biasa kita ucap yang baik datang dari Allah. Yang lemahnya, yang salahnya dari kita sendiri. Memang hakikatnya begitulah. Walaupun memanglah dari segi ini pelajaran tentang takdir pernah kita sebutkan sebelum ini. Baik buruk semua adalah ciptaan Allah. Tapi dari sudut adabnya, kan? Adabnya maka kita hanya menyebut bahwa yang baik dari Allah, buruk tuh dari kita sendiri. Kenapa? Karena pada pandangan manusia memang kita anggap ianya buruk. Tapi pada pandangan Allah, di sisi Allah semuanya baik, walaupun buruk. Oke? Contoh kita demam. Kita sakit, kita rasa tidak bagus lah, kan? Kita rasa buruknya. Tidak syok, sakit, tidak boleh bekerja. Ada maksudnya kelemahan lah. Dan itu memang kelemahan kita. Manusia memang sangat lemah. Ada masanya sakit, ada masanya sehat. Okay? Tetapi kalau kita sakit, kita demam, walaupun dari sisi kita rasa ianya tidak baik, tidak bagus, tapi di sisi Allah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, seseorang yang ditimpa demam, sebenarnya Allah ingin menggugurkan, menghapuskan dosa-dosanya. Ya, Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Seperti daun-daun yang berguguran. Okay? Daun-daun yang berguguran. Seperti itulah. Allah ingin hapuskan dosa kita. Maka sebenarnya baikkah tidak demam? Baiklah. Kalau kita sakit, kan kita rasa tidak syok. Padahal sebenarnya Allah ingin hapuskan dosa kita. Karena kita manusia sangat banyak melakukan dosa. Betul tidak? Kalau orang itu tidak pernah sakit, maka takut-takut itu istidraj. Atau Allah tidak mau ampunkan kita. Atau Allah biar kita. Allah melupakan kita. Maka itu lebih bahaya lagi. Maka ada baiknya kadang-kadang kita jatuh sakit, kita diuji, maka kita kembali kepada Allah. Itu yang Allah kehendaki sebenarnya. Okay? Tapi malangnya orang yang kena diuji, tapi semakin sombong, tidak mau kembali kepada Allah. Maka ini yang sangat tercela. Ini yang tidak elok. Dan firman-Nya lagi, Rafi'ud darajati dzul arsh. Artinya bermula Allah Ta'ala mengangkatkan ia akan segala pangkat mukminin di dalam syurga. Lagi yang menjadikan akan arash. Okay? Rafi'ud darajat. Allah mengangkat darajat.
meninggikan derajat. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman lah. Orang yang beriman itu diangkat derajat Allah. Kemudian disambung Dzul Arsy. Allah yang mempunyai arsy. Oke. Allah yang memiliki arsy. Surah Ghafir ayat 15. Surah Ghafir nih ada nama lain. Satu lagi nama surah Ghafir, surah Mukmin. Nah, ada dua nama. Sebagian Quran, kalau Quran yang kita pakai ditulis surah Ghafir. Kalau dalam Quran Majid dia tulis surah Al-Mu'min. Oke, jadi itu sebenarnya surah yang sama. Kadang-kadang ada juga surah lain seperti surah Al-Masad. Ada yang tulis surah Al-Lahab. Nah, jadi nama surah ini kadang-kadang ada yang berbeza. Bukan berbeza, sebenarnya ada dua nama. Tapi ikutlah Quran yang kita guna itu dia guna nama apa? Kan? Surah Asy-Syarah. Sebagian Quran tulis Al-Insyirah, yaitu Alam Nasyrah. Oke? Jadi itu nama bagi surah. Dan firman-Nya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Nah, ini yang kita sebut tadi. Oke? Meluasi oleh kursinya akan segala langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ini kadang-kadang kita tidak ingat. Kan? Surah berapa? Kita sebut ayat kursi ya lah, senang. Nah, kan? Tapi sebenarnya ayatnya ayat yang ke-255. Mula-mula masuk juzuk yang ketiga. Kita buka juzuk ketiga, maka kita akan jumpa ayat kursi. Itulah surah Al-Baqarah ini surah yang paling panjang. Kan? Surah yang paling panjang. Sebab surahnya sampai masuk juzuk ketiga. Bukanlah maksudnya 3 juzuk, tidak. 2 juzuk lebih saja. 2 juzuk, kemudian masuk juzuk yang ketiga. Tapi juzuk 3 itu mungkin dalam beberapa muka surat saja masuk surah, kemudian masuk surah Ali Imran. Surah yang kedua. Bukan, surah yang ketiga. Surah yang pertama, Al-Fatihah. Surah kedua, Al-Baqarah, surah ketiga, Ali Imran. Dan perkataan yang betul, kata Syekh Al-Mandili, bahwasanya kursi itu lain daripada arasy. Kenapa Syekh kata begini? Sebab ada ulama ataupun ada juga golongan yang mengatakan arasy dan kursi adalah makhluk yang sama. Jawabannya tidak sama. Itu yang betul. Oke, arasy lain, kursi lain. Macam sejuk juga kan? Mungkin boleh tutup kipas. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada kursi itu pada bandingan arasy, melainkan seperti halaqah besi dicampakkan di tengah bumi yang tiada ada air padanya. Nah, ini barulah kurang sedikit sejuk. Wallahu a'lam. Kata Syekh Al-Mandili, Syekh membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Cuma tidak dibawakan teks Arabnya dan saya cari dan saya jumpa teks Arabnya, mal kursi fil arsy illa kahalqati min hadidin ulqiyat baina dhahri falatun minal ardi. Yang maksudnya tidaklah kursi itu jika dibandingkan dengan arasy, perbandingan kursi dan arasy, melainkan seperti halaqah min hadid, lingkaran besi. Halaqah tuh kan kita bilang halaqah buat bulatan, lingkaran lah. Hadid besi. Jadi lingkaran besi apa? Sama ada cincin atau gelang. Kalau besar sedikit gelang lah. Kalau kecil cincin lah. Nah, jadi kata Nabi, kahalqatin min hadidin, seperti lingkaran besi, ulqiyat baina dhahrai falatun minal ard, yang dicampakkan di bumi yang tidak ada air padanya. Maksudnya di mana? Di padang pasir. Nah, di padang pasir. Jadi bila kita letak di padang pasir, maka kursi apa? Yang cincin itu tadi lah. Manakala padang pasir, itulah arasy. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abu Dzar Al-Ghifari secara marfu. Maka kita selesai penjelasan matan yang ke-59. Kemudian kita masuk berkenaan matan yang ke-60. Belum lagi kan? Oh, belum lagi. Lewat sedikit Isya sekarang. Matan yang ke-60.
Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu, muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Okay. 'Anil ihatati khalqahu. Terjemahan. Dan ia terkaya daripada arasy. Mustaghnin maksudnya Allah itu maha kaya. 'Anil 'arsy, daripada memerlukan arasy. Maksudnya apa? Arasy besar, Allah di atas arasy. Bukan bermaksud Allah tuh memerlukan arasy, tidak. Tapi sebaliknya, arasy lah yang memerlukan Allah. Karena arasy makhluk. Kita sembahyang. Kita sholat. Adakah Allah perlu kita sholat? Adakah kalau kita tinggalkan sholat, maka Allah akan jadi ada kekurangan? Tidak. Allah itu sudah sedia kala. Allah itu qadim. Sedia kala atau azali. Sudah sejak azali lagi. Memang Allah itu sedia kala, maha kuasa, maha hebat, tidak memerlukan pada makhluknya. Tapi Allah cipta kita untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah. Maka siapa yang perlukan Allah? Kita yang perlukan Allah. Maka seluruh makhluk-makhluk Allah yang Allah cipta memerlukan pada Allah. Bukan Allah memerlukan pada makhluknya. Oke? Kata Syekh Imam At-Tahawi, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Oke? Dan apa yang selain darinya. Jadi Allah itu bukan memerlukan pada arasy. Selain dari arasy pun begitu. Oke? Apa yang di bawah arasy, maksudnya yang lebih kecil dari arasy, sudah tentu lebih-lebih lagi Allah tidak memerlukan. Kalau sudah arasy Allah tidak perlukan, yang arasy itu sangat besar. Maka kita nih yang kecil lagi lah, tidak ada apa-apa. Betul tidak? Oke. Muhitun bi kulli syai'in, dan meliputi ia dengan tiap-tiap sesuatu. Wa fawqahu, dan di atasnya. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu, dan sesungguhnya melemahkan ia daripada meliputi akan makhluknya. Oke, saya cari terjemahan mudah sedikit. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu, dan dia yakni Allah terkaya, tidak berhajat, tidak memerlukan kepada arasy dan perkara-perkara yang lain daripadanya. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, dan ia meliputi dengan setiap sesuatu dan berada di atas segala sesuatu. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu, dan ia melemahkan makhluknya daripada meliputinya. Oke, maksudnya apa? Allah itu meliputi, maksudnya dia lebih besar. Meliputi maksudnya berada di luar. Oke, meliputi, berada di luar. Macam kita. Kita diliputi oleh apa? Oleh masjid. Kita berada di dalam masjid, betul tidak? Maka Allah yang meliputi kita, bukan Allah itu diliputi, tidak. Okay? Seperti Allah menyebut wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi itu meliputi langit dan bumi. Maka keluasan kursi itu lebih besar daripada langit dan bumi. Macam letakkan tadi shilling di atas perisai. Maka yang lebih besar itu perisai. Demikian juga arasy meliputi kursi. Kan? Maka Allah meliputi makhluknya. Okay? Bukan diliputi. Ya, ini jangan salah. Meliputi maksudnya Allah itu lebih besar. Okay? Dengan segala sesuatu, dan Allah itu berada di atas segala sesuatu. Maksudnya Allah di atas arasy. Okay? Allah berada di atas segala sesuatu. Dulu, ini masa saya ingat lagi masa saya tadika. Saya belajar, guru lah, ustazah itu diajar. Dia kata Allah itu ada di mana-mana. Kan? Allah ada di sini, ada di sana, di mana-mana kita berada Allah ada. Rupanya bila kami belajar dahulu, ternyata rupanya akidah tersebut adalah akidah Mu'tazilah. Nah, jadi sebenarnya akidah itu adalah akidah yang tidak benar. Kepercayaan Allah ada di mana-mana tidak tepat. Yang betul yang ada di mana-mana adalah ilmu Allah. Bukannya Allah itu sendiri. Zat Allah terpisah dari makhluk. Yang ada di mana-mana siapa? Ilmu Allah. Sebab dalam Al-Quran menyebut, Allah menyebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Apa Allah kata? Dan dia ini Allah berada bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Saya cari dulu ayatnya supaya jelas. Ayat yang penuh surah Al-Hadid ayat yang keempat. Apa kata Allah? Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Apa maksud dia? Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. 6 hari. Hari itu hari akhirat sudah tentu tidak samalah, kan? Ada dua pandangan lah. Ada kata hari tersebut adalah hari akhirat. Ada juga yang mengatakan hari tersebut adalah sama seperti hari kita yang ada di dunia. Kemudian dia beristiwa, bersemayam di atas arash. Jadi Allah bersemayam di atas arash. Bersemayam itu adalah terjemahan dari istiwa. Istiwa itu perkataan bahasa Arab lah. Bersemayam itu bahasa Melayu. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang diturunkan dari langit, serta apa yang naik padanya. Dia, nah yang ini perkataan ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Jadi disinilah timbulnya salah paham makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Golongan Mu'tazilah mengatakan Allah ada di mana-mana. Kan ayat Allah kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat itu terpotong sebenarnya. Kalau kita baca secara keseluruhan surah Al-Hadid ayat yang keempat nih, Allah mulakan dari di awalnya apa dia kata? Allah cipta langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arash, bersemayam di atas arash. Artinya Allah di mana? Allah di atas. Maksudnya luar lah. Ya? Allah di luar daripada alam, bukan Allah di dalam bumi. Tidak. Allah di atas. Allah terpisah dari makhluk. Ya, bukan bermakna Allah terpisah, jadi Allah tidak tahu kita. Tidak. Nah, ini diterangkan. Wa ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah itu mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Allah tahu. Walaupun Allah di atas arash, tapi Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Dan apa yang keluar dari bumi, Allah tahu juga. Dan apa yang diturunkan dari langit, Allah tahu juga. Serta apa yang naik darinya, apa yang turun, apa yang naik. Sebagian ulama kata amalan kita. Bila kita buat, kemudian ada malaikat yang bawa turun catatan, kan? Bawa naik. Allah kalau tidak dibawa pun, tidak ditulis pun, Allah tahu nggak tidak? Allah tahu. Kan? Allah Maha mengetahui. Barulah Allah jelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Maksudnya apa? Adakah Allah bersama kita dari sudut zat Allah itu sendiri ada di sini? Atau ilmu Allah yang ada bersama kita? Jawabannya ilmu Allah. Itu takwilan yang betul. Oke? Takwilan yang betul adalah wa huwa ma'akum, dia bersama kamu, maksudnya ilmu Allah bersama kamu. Paham? Boleh paham? Jadi ilmu Allah berada bersama kita. Maksudnya pengetahuan Allah. Karena Allah Maha melihat. Dikuatkan lagi yang terakhir. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha melihat. Allah tahu, Allah nampak apa yang kita buat. Sekalipun kita bertapuk. Orang Sabah bilang bertapuk lah. Bertapuk di bawah, bukan tempurung. Di bawah kulung. Di bawah bumi. Ataupun kita cari di mana-mana tempat. Kita cari tempat yang tidak ada Allah. Yang Allah tidak dapat melihat. Tidak akan jumpa. Betul tidak? Karena Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Kita bisik-bisik. Tidak guna kita bisik-bisik. Karena Allah tahu. Atau kita cakap dalam hati. Tetap Allah tahu. Allah tahu. Kita tidak boleh lari dari kekuasaan Allah. Kita tidak dapat lari dari pengetahuan Allah. Iya.
Iya betul. Allah tetap tahu. Ah, ah, iya betul. Bukan, bukan maksudnya ilmu Allah ada dalam badan kita, tidak. Allah Maha mengetahui. Iya, iya betul. Ah, ah, iya, iya betul. Iya betul. Ilmu Allah ya. Oke? Karena Allah tuh oke, jawab ada soalan lagi. Wassalamualaikum. Ah, oke. Maksud Allah ada di mana-mana. Oke, saya coba terangkan. Ah, ya. Hmm. Iya betul. Iya. Hmm. Ah, ah. Hmm. Iya. Iya betul. Iya betul. 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 Ah, iya. Hmm. Iya. Iya betul. Iya. Iya betul. Hmm. Iya. Terus? Hmm. Betul. Oke, jadi eh, apa pandangan yang mengatakan Allah ada di mana-mana tersebut sebenarnya tidaklah salah 100%. Oke? Tidaklah salah. Jadi yang guru yang mengajar dulu mungkin boleh jadi betul juga kan. Cuma sebab yang saya ingat tuh yang saya ingat tadi eh, apa ustazah tuh lah. Mungkin masa saya dulu-dulu kan dia bilang mungkin Allah ada di sini, mungkin Allah ada dengan kita sini sekarang. Jadi dia bila dia sebut gitu takut jadi salah paham seolah-olah Allah tuh zat Allah tuh ada di sini. Kalau kita buka kitab-kitab akidah para ulama apa menyebutkan bahwa Allah itu dia tidak bersatu dengan makhluk. Bukan maksudnya Allah tuh itu yang jadi dia tujuan para ulama menjawab golongan Mu'tazilah, membantah golongan Mu'tazilah yang mengatakan Allah tuh ada di mana-mana. Kenapa? Karena takut dengan dakwaan seperti golongan contohnya golongan Nasrani yang mengatakan Tuhan tuh ada di dalam badan manusia ataupun dia dalam Nabi Isa. Itu yang jadi Tuhan anak, Tuhan Bapa. Jadi Tuhan tuh boleh masuk dalam siapa-siapa. Jadi untuk menjawab golongan Mu'tazilah takut bila ikut pandangan Mu'tazilah maka pandangan golongan Nasrani pun sebenarnya tidak jauh beza juga. Nah, tapi sebenarnya pandangan itu adalah pandangan yang kurang tepat lah. Karena yang benarnya sebagaimana disebut dalam Al-Quran, dia Allah berada di atas segala sesuatu. Allah itu jauh dari makhluk, tapi dekat dengan pengetahuannya, penglihatannya, dengan ilmunya. Itu dekat sekali dengan kita. Saya ingat ada satu kitab, ini sebagai terakhir lah, sebagai penjelasan. Uh, dalam kitab apa namanya Fiqhul Akbar. Kitab Fiqhul Akbar karangan dikatakan dikarang oleh Imam Abu Hanifah lah. Imam Abu Hanifah ini siapa? Ulama yang pengasas mazhab Hanafi. Bila mana ada orang tanya kepada beliau, bukankah ada ayat Quran menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan di atas arasy yang ayat nih tadi. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ayat surah Al-Hadid ayat 4 nih. Tapi kemudian Allah kata pula wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Bagaimana ingin menjelaskan? Maka Imam Abu Hanifah bagi dua permisalan contoh mudah untuk kita paham. Okay? Walaupun tidak perfect lah, tapi ini yang mudah kita paham.
Kata Imam Abu Hanifah, seperti kita berada di bumi. Kemudian kita melihat bulan di atas langit. Kemudian kita pergi kemana? Kita melihat bulan tetap bersama dengan kita. Oke? Bulan itu di atas. Kita di bumi, tapi tetap bulan bersama kita. Di mana juga kita pergi, bulan tetap bersama kita. Maka itu perumpamaan mudah untuk kita paham. Allah di atas, tapi Allah tetap bersama dengan kita. Contoh perumpamaan yang kedua yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah adalah seperti seorang yang berada di kejauhan, jauh di sana. Lalu dia menulis surat kepada kekasihnya. Apa suratnya berbunyi? Dalam surat itu berbunyi, wahai kekasihku, janganlah engkau bimbang, kerana di mana jua engkau berada, aku tetap berada di sisimu. Padahal dia jauh. Betul tidak? Tapi maksudnya apa? Dia bersama dari sudut hatinya, cintanya, tetap bersama dia. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, maka lebih layak lagi. Allah tuh, walaupun Allah tuh jauh di atas arsy sana, bukan bermaksud Allah tuh jauh, jadi Allah tidak tahu apa kita buat. Tidak. Allah Maha mengetahui. Bahkan dalam hadis yang sahih menyebut orang yang beriman kalau dia telah disayangi oleh Allah, maksudnya dia melakukan perbuatan yang fardu, kemudian dia melakukan amalan yang sunat sehingga dia dicintai oleh Allah. Ini hadis tentang wali Allah. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi, hadis itu hadis qudsi. Allah kata Allah akan menjadi tangannya, yang mana tangannya digunakan untuk maksudnya untuk perkara yang kebaikan lah. Kakinya, kemudian matanya, telinganya. Maksudnya Allah jadi mata dia, Allah jadi telinganya, tidak. Maksudnya mata, telinga, tangan, kaki semua berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu maksudnya. Jadi dalam ayat Quran dan juga dalam hadis Nabi, bila kita baca, jangan kita ambil bulat-bulat, maksudnya kita ambil tafsirannya untuk kita paham sendiri, tidak. Perlu kepada kita membaca tafsir para ulama. Para ulama menjelaskan apa makna dia, supaya kita tidak tersalah tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Wallahu a'lam. Masuk Isya sudah. Jadi mudah-mudahan dapat menjawablah sedikit sebanyak persoalan tadi dan juga apa yang kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.